Emang disponsorin New Green Tea? Gua kan haus. Dia banget humpul ya mbak ih. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video aku kali ini, aku bakal ngobrol bareng teman-teman aku. Di sini ada Cika Liu dan kami ada Lan. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu YouTube channel aku Ya, untuk makan sehari-hari. karena subscribe itu gratis. Kan? Kalau udah, kita lanjut ke videonya. Oke, jadi tema kita hari ini tuh sebenarnya kita random sih pengen ngomongin ini. Dari kemarin sempat kita ngomongin juga, cuman kayaknya yuk kita obrolin di YouTube biar sebenarnya ini ternyata terjadi hampir di semua kalangan influencer, selebgram, konten creator. Gak jauh-jauh dari situ karena yang bakal kita obrolin tuh dunia perendorsan, terus lika-likunya, terus feedback dari klien segala macem. Banyak banget klien yang jadi mengendorse, katakanlah influencer aja ya, kita sebut diri kita influencer biar satu ini kita impact yang mereka rasakan gitu, karena memang terkadang mereka tidak paham mengendorse influencer itu tujuannya apa, yang pertama. Yang kedua, banyak banget mereka yang berharap tuh ketika ngendorse salah satu influencer sellingnya naik, terus followersnya juga langsung naik. Dan padahal nggak kayak gitu ya, nggak kayak gitu ya gitu. Nah, menurut lo gimana? Kalau dari gue tuh kan tipikalnya apa ya, branding gitu kan. Jadi kan ada tukang branding, ada marketing tuh kayak ada banyak job desk-nya tuh kayak menurut gue tuh beda banget. Kalau branding itu kan kasarannya orang tuh buang-buang duit untuk nge-build si brandnya itu, dilihat masyarakat kayak gimana gitu kan, dikenal dulu, apalagi untuk produk-produk atau brand yang memang baru startup gitu kan biasanya. Yang lu butuhkan itu adalah branding dulu. Iya, betul. Dimana masyarakat, orang-orang tahu bahwa ada brand baru namanya A, ada brand B, memperkenalkan dulu gitu loh. Nah, yang kita sebagai influencer nih, kita mewakili kita lah khususnya, yang kita sedih itu kadang klien itu berharap ketika udah endorse kita, followers naik, penjualan pun naik, gitu. Jadi kadang mereka kok ngendorse si A nggak ngaruh sih, kok ngendorse si B nggak ngaruh. Padahal kenyataannya, katakanlah kita sering banget, bahkan salah satu influencer gede di Indonesia pun sempat ngomong bahwa apa tadi ceritanya gimana? Gimana Cika? Kita nggak sebut nama ya? Sebetulnya pernah dengarkan dari Clubhouse. Caranya tuh nggak kayak gitu loh. Sistem endorse tuh kita mempromosikan ini, dia mereview, tapi bukan untuk kayak lebih ke selling tuh apa ya? Direct selling lah, langsung orang beli gitu. Jadi dia lebih memperkenalkan produk itu, mungkin lebih tepatnya memperkenalkan ya, karena kenapa? Walaupun produk baru ini kayak orang bisa mengenal produk tersebut gitu, minimal kayak gitu. Jadi kan kita tuh kayak banyak dikenal si produknya tuh, si brandnya tuh kan, jadi kayak gitu sih intinya. Tapi nggak dipungkiri ya, maksudnya tolak ukur sales itu benar, maksudnya tujuannya karena benar. Karena gini, kalau gue ngelihat dari kacamata, gue tuh juga pernah megang brand gitu kan, dan sering beberapa kali megang brand gitu, dan gue juga emang mengharapkan ada kenaikan sales, betul. Tapi maksudnya secara misalnya gue ngapain, ada banyak kan kayak planning gue tuh nih, marketing plan gue tuh kayak gimana, nggak cuma bergantung pada satu endorsement doang gitu. Jadi gue nggak bisa. Jadi ini pengalaman dulu pernah kerja di salah satu brand ya? Iya, banyak beberapa brand malah. Beberapa brand yang emang selalu udah pasti orang ngelihat tolak ukur kesuksesan itu dari sales lu gimana gitu kan. Cuman kalau gue tipikalnya yang kayak ya nge-branding dulu, karena kalau udah brandnya bagus, orang tuh bakalan trustnya ada dan nyari dulu prosesnya. Gue nggak pernah, kalau gue pribadi ya, meskipun gue masih kacung kampret lah ya kasarnya, bukan yang punya brandnya gitu kan, tapi gue selalu menerapkan bahwa
gue nggak mengharapkan direct sales, gue selalu ya udah branding dulu, nanti ternyata memang jadi followers dan jadi buyer ya itu bonus. Tapi gue nggak pernah bisa berharap terhadap satu influencer yang tiba-tiba kayak wah ini bagus-bagus kayak gitu-gitu, nggak bisa sih. Karena Tapi lo pernah nggak endorse influencer gede terus ternyata berhasil? berhasil pernah. Oh, pernah. Nah mungkin karena itu kali ya, jadi banyak juga yang bener kayak gue nggak endorse si ini dulu laku, dan di Clubhouse itu si influencer bahasa ini bilang kan kayak gue dibanding-bandingin. Itu mungkin terjadi karena gitu, karena bisa jadi nih ya lo endorse influencer gede banget yang mahal banget, ternyata dia itu emang bisa ngasih direct sales, tapi yang satu lagi ternyata enggak, tapi ternyata dia bagus buat branding lo. Kayak gitu, kayak sekarang gini deh, kalau ngomongin followers gue juga, ini kalau gue nggak kacamata brand ya, kacamata di gue sendiri, followers gue tuh nggak banyak, tapi kalau misalnya dibilang ada beberapa selebgram dengan followersnya ratusan ribu bisa red card-nya sama gue, karena cara nge-brandingnya beda bos, gitu kan. Iya. Kayak gue sebagai brand, gue suka ngeliat red card Instagram juga. Ya, wah mereka bisa jadi kayak prinsip Cina, yang penting banyak juga, mungkin emang daily-nya atau kayak misalnya yang gue dikejar ada quality. Ya Nah, gitu. Itu kan karakteristik si influencer tuh beda-beda juga. Jadi kan kita milih-milih juga gitu. Ya, Karena sebenarnya menurut gue ya, influencer itu lo tuh kayak memarketingin diri lu sendiri, dan lo ngejual diri lu sendiri, dan itu dengan cara yang berbeda-beda. Memang ada, gue setuju tadi ada beberapa influencer yang kadang red card-nya mahal karena dia ngerasa ya gue nggak mau ngambil receh, gue mending sekali kerja bagus, oke boleh. Tapi ada beberapa yang kayak ya nggak apa-apa receh, yang penting karena banyak. kode etiknya ya maksudnya work etiknya mungkin dia ya udah nggak masalah, toh juga gue makin banyak ngambil kerjaan, belajar buat diri gue banyak review review barang Portofolio. juga, betul, itu sebagai portofolio juga. Udah gitu ya gue setuju sih itu, karena kadang beda-beda. Ada memang gue beberapa kali lihat red card influencer kadang kok followersnya jomplang jauh tapi red card-nya bisa sama gitu. Iya sih gitu. Itu tuh kayak sebenarnya influencer tuh lo memarketingin diri lu sendiri. Iya, tuh. dan Ya. terutama target market sih. Kayak misalnya misalnya kayak barangnya tuh untuk luxury gitu. Ada yang 10k atau di bawah itu malah, tapi emang dia tuh kayak follower orang-orang tajir. Mau nggak mau kan endorse dia gitu kan. Ada yang follower ratusan ribu tapi ya cede, ya mau gimana? Iya, Nggak iya. mungkin gue endorse barang-barang luxury ke dia kan, kayak gitu kan. Jadi semua orang tuh punya targetnya masing-masing, dan juga niche-nya tuh apa beauty doang, apa lifestyle, apa itu sih yang Nah, bedain. kadang itu juga dilihat ya. yang harus tepat intinya kita. Iya. Targetnya harus tepat. Tapi kalau gue pribadi sih yang gue sangat amat harapkan, kalau gue dari kacamata gue sebagai pelaku konten kreator ya, gue berharap banget brand itu menyadari bahwa awareness yang bisa kita build itu adalah awareness, branding. Tapi kita tuh nggak pernah ngejanjiin kayak lu bukan nge-hire marketing ya. Kita tuh konten kreator, kita bisa hanya cuman bisa kayak ngasih konten doang gitu loh. Itu gimana Kita kan kaliannya content aja, creator ya. bukan sales yang langsung gitu kan. Maksudnya nggak bisa juga gue menjanjikan, dan gue juga agak sedikit gue sampai sekarang belum pernah sih kayak gitu. Cuman kayaknya nggak sopan aja kalau misalnya lu tiba-tiba ngomong ke influencer kayak, aduh kok nggak ngaruh ya pakai lo gitu. Karena itu kayak bikin sakit hati gak sih? Iya benar. pernah ada yang kalian udah pernah punya pengalaman gak sih kayak kedengeran gitu bahwa ada yang endorse kalian terus nggak ngaruh gitu, pernah nggak? Cika mungkin. Gua denger dari influencer makro yang dibilang besar itu. Oh bukan pengalaman lu orang berarti. kan? Oh pengalaman pribadi nggak pernah ada yang Nggak komplain. ada gua Oh dengar enggak. kayak gitu. Cuma Emang gua dengar ada influencer ya content creator lah, udah besar juga namanya. Dia bilang kayak gitu, dia merasa kayak dibanding-bandingin dengan influencer lain yang menurut brand ini feedbacknya lebih baik gitu. Tapi lo tau gak sih di TikTok aja banyak banget orang yang komplain kayak gue udah bayar segini nih 10 juta lah, berapa belas juta, tapi nggak ngaruh. Padahal dia tuh kayak salah satu queen of Instagram lah yang orang-orang tuh tahu ya kan. Maksudnya dia tuh pasti laku, ternyata dia ngaku ya mungkin brandnya Mbak atau brandnya Iya. Mbak nggak cocok sama si orang Followers itu. Iya, bahkan ada yang katanya sampai bikin Instagram di mana kok mereka bikin bahwa kita endorsing Mbak ini yang udah konten kreator gede lah di Indonesia, nggak ngaruh. Tapi yang gue lihat juga di Instagram dia bahwa banyak orang yang feedbacknya ternyata Mbak ngaruh banget loh, terima Rezeki kasih sih, Bun, rezeki. itu. Nah, Ya gitu nggak loh. sih? Jadi Kembali ke rezeki juga. betul. Rezeki masing-masing. Bener. Jadi sebenarnya harapan ya mungkin keluh kesah kita sebagai
influencer mungkin yang lain juga kayak berharap brand itu paham kalau lu sekali endorse influencer tuh jangan berharap langsung ini, karena gua pun ngerasa ya kayak kerjasama sama beberapa brand ada yang terus continue sampai sekarang pakai gua, artinya berarti ngaruh, benar nggak? betul. Tapi yang enggak ya gue jadikan pelajaran bahwa ya berarti nggak cocok di gua atau targetnya nggak nyampe gitu ke gua, nggak pas gitu. Jadi ya memang jangan jadikan endorse itu untuk target naikin follower sama selling gitu. Karena gue juga pernah ngirim itu tuh alhamdulillah gratis, jadi gue dulu pernah jualan donat kan, terus kebetulan adik gue tuh kenal sama manajernya salah satu influencer gede banget di Indonesia. Oke, jadi sok nggak apa-apa dikirimin barangnya. Inisial dulu. Enggak. Bukan inisial loh, dia sebutin nama. Gue udah ngirimin 2 dus donat dan selling tuh nggak ngaruh, tapi follower memang naik. Follower naik, tapi cuman ada banyak yang kayak gitu. Cuman sekitar 40 follower gitu, tapi pembelian nggak naik sama sekali. Padahal dia tuh udah lumayan gede gitu. Jadi gue baru nyadar bahwa sekelas dia aja nih ya. Betul. Nggak ngaruh. Apalagi kayak kita gitu. Tapi kan pasti dia ada yang ngaruh juga, benar nggak? Mungkin targetnya tuh nggak nyampe gitu. Iya benar, tapi kayak gini ya, gue nih dulu, gue kan suka ada link swipe up dan lain-lain gitu kan, kita juga bisa ngecek kan, kayak orang berapa swipe up. Kadang gue pernah kalau gue ngerasa dibayar, kadang ada satu titik dimana kayak, ini orang bayar gue tuh guna nggak sih? Kadang gue ngerasa ada rasa sedikit kayak jadi beban gitu loh, kayak padahal nih, kayak bikin konten tuh nggak sekadar bikin konten, video tuh harus make up, pakai baju yang rapi, kadang diliatin orang foto, kadang harus minta tolong teman, harus ini itu, harus jalan ke tempat, harus makan, banyak lah yang dikeluarin, costnya juga ada gitu. Kadang ya maksudnya apalagi kalau untuk influencer, kalau menurut gue untuk ukuran gue tuh kadang ya untuk ngenutupin cost itu aja sih gitu juga. Jadi banyak lah yang harus dilakuin, udah gitu latihan ngeditnya, bikinin caption, banyak lah menurut gue. Tidak segampang itu gitu. Nggak segampang itu, ada effortnya. Banyak banget orang yang kayak enak banget sih di influencer, cuman jalan-jalan, foto, makan gratis, gitu. Tapi tuh nggak gitu juga gitu. Di balik semua itu tuh ada proses, gitu. Makanya kadang gue suka ngerasa kayak, aduh orang kira-kira bayar gue tuh ngaruh nggak ya? Ada rasa-rasa kayak gitu. Padahal gue ngerasa kan ya udahlah, lu tuh udah ngelakuin yang terbaik dengan konten yang menurut gue nggak asal-asalan, niat lah, ada effortnya. Tapi kenapa kok jadi beban ya ke gue kalau misalnya brand itu jadinya nggak naik segala macam. Gue sempat mikir kayak gitu loh, sampai akhirnya gue ikut affiliate. Jadi waktu itu gue pernah ada satu titik dimana kayaknya gue nggak mau berhenti jadi di dunia content creator karena gue takutnya gue nggak ngaruh buat brand gitu kan. Sampai suatu saat gue tahu ketemu niche gue tuh di mana dengan gue bekerja sama dengan salah satu marketplace di Indonesia yang ada affiliate linknya, dan gue dapat komisi setiap ada orang yang beli dari lewat swipe up gue. Pas gue kaget, pas 1 minggu gitu gue ngasih link cuman beberapa kali lah, gue kaget pas lihat transferan, anjir gede juga, dan gue kayak anjir senang gitu. Ada orang yang beli dari gue gitu loh, berarti orang tuh gak sia-sia ngendorse gue. Justru aduh, jangankan kalian, nggak usah kalian kasih beban kayak kok pakai lo nggak ngaruh, tanpa kalian kasih beban gitu. Kalau gue pribadi gue ngerasa beban juga sih nerima duit terus, maksudnya kayak aku bayar gitu. Kalaupun tanpa dikasih tahu ngaruh atau enggak pun, gue juga udah mikirin semoga barang kalian laku, bukan cuma awareness doang, tapi semoga kalian endorse gue juga gue ngaruh buat kalian gitu. Cuman kalau dibebankan secara verbal tuh rasanya kayaknya menyakitkan. Iya, karena kan kita juga ngasih effort ya dengan konten-konten itu. Dan sebenarnya harusnya kalau gua membandingkan dengan gua kerja sebagai ibarat kata megang brand ya, harusnya itu udah tanggung jawab brand ya kan, lu yang approach kita. Betul. Bukan kita approach lu kan, lu yang approach kita mau endorse, lu harusnya udah tahu niche kita. Lu tujuannya nyari kita kan berarti sesuai dengan yang lu cari, bener nggak? Jadi sebenarnya bukan kesalahan kita sih harusnya. Jadi kayak ya intinya kalau gue pribadi makanya our best gitu. Kita cuma ngelakuin pekerjaan kita dengan kapasitas sesuai kita brief gitu lah kasarannya. Gitu. Tapi ada juga loh yang nggak mau direvisi. Kalau biasanya kan itu kesepakatan ya. Ada yang misalnya bisa revisi 1 kali, ada yang nggak mau revisi, ada yang memang tapi dari awal udah kasih tahu gitu loh.
Tapi ada juga yang tidak melakukan sesuai brief dan tidak mau revisi. Itu juga itu rese. Itu rese. Itu boleh, brand mau komplain boleh. Tapi rata-rata kayak gitu udah gede sih awak. Kalau kayak kita mah kayak gila lo sampai lo. Ada sering terjadi. Gue nggak tahu sih kalau ada itu Kak Cinta. Ada, cuman ya ada lah. Enggak, maksud gue pikir yang menolak bukan yang gede gitu loh, maksudnya yang kecil-kecil. Oh ada? Enggak, justru yang gede-gede lah. Oh karena ngerasa udah kayak karena terlalu sibuk mungkin. Iya. Bisa dibilang kayak nggak ada waktu lah gitu. Ya kayak gitu. Jadi ya tapi selama bisa nyari ini ya, selama misalnya entah brand itu akhirnya menerima atau misalnya mau di refund, ya udah itu tinggal lu kesepakatan bersama aja gitu. Intinya gitu sih kalau menurut gua. Jadi kayak apa ya, jangan selalu lihat direct sales banget sih. Tapi biasanya yang kayak gitu kalau brand gede rata-rata enggak sih, karena mungkin mereka saking banyaknya marketing budget ya. Nah jadi gue juga gitu, gue juga kayak setuju. Biasanya kalau brand gede itu jauh lebih paham bahwa lo endorse influencer tuh bukan cuma naikin selling gitu loh, karena mereka tuh pasti marketing yang mereka lakuin tuh banyak, bukan cuma endorse influencer doang, pasti pasang spanduk, baliho di TV, di radio, di majalah, semua. Jadi semua aspek. Nah makanya mereka tidak pernah ngelihat dari situ, karena memang untuk marketing, untuk naikin selling itu banyak hal yang harus dilakuin, banyak banget, bukan cuma satu doang. Kalah kalau cuma kayak satu endorse. Kalau gue marketing sebetulnya ada 3 yang gue suka. Nggak apa-apa ya, sebut aja karena bagus ya. Karena yang bagus. Gue suka banget marketingnya. Pertama BLP Beauty. Kenapa? Karena lo lihat deh ya, dia itu salah satu bukti nyata bahwa dia itu tahu target marketnya di mana, dan dia nggak pernah ketakutan kehilangan target market. Karena Lizzy Paranya itu masih ngambil endorsan dari brand lain dan lokal brand yang misalnya bikin lipstick atau apa, dia tetap review gitu loh. Karena gue sempet banget ketemu, gue sampai mind blowing gitu loh. Kalau gue mungkin pikiran gue kan, anjing gue tuh punya gitu lipstick, gue gak mau review lu, gue maunya review punya gue doang. Tapi dari dia gue belajar duit rezeki tuh gak kemana men gitu. Kayak dengan lu review ngebantu teman-temannya, kayak misalnya dia nge-review brand-brand lokal lain, toh tetap BLP makin gede gitu kan. Dari situ gue ngerasa kayak anjir, gila ya, bener-bener namanya rezeki nggak kemana, dan lu punya target market sendiri tuh bener adanya. Dengan dia ngebantu nge-review yang lain, dia bisa dapat secara content creator dia masih dapat penghasilan juga, tapi secara brand dia makin gede. Betul. Itu sih. Dan sama itu dilakuin sama ban-ban juga. Ban-banti karena dia kolaborasi sama Shiputan. Sesama, bayangin gak sih lu kolaborasi sama produk yang satu dari luar. Iya, gue sampai kayak anjir, gue mau tahu gimana caranya anak marketingnya atau itu ownernya yang punya ide. Gue nggak tahu, kayak keren banget gak sih lu kerja karena produknya sama ya, sama-sama produk kolaborasi just because kayak ya udah dia tuh lagi sama-sama susah, yuk kita saling support biar kita sama-sama bertahan. Kayak gue ngerasa anjir kayak gitu tuh keren banget gitu. Ya, bener-bener out of the box tuh itu gitu loh, kayak kok bisa ya. Dan dua brand itu membuktikan dengan mereka kolaborasi dengan entah itu sesama brand lokal, entah itu sama orang lain, bahkan dengan jenis yang sama. Kalau emang orang bagus, orang udah suka, ya sukses-sukses aja. Tidak saling menjatuhkan ya. Ada yang ngatur. Dan keduanya itu makin gede dan makin banyak yang suka gitu. Dan gue tuh malah respect, apalagi gue seorang yang di dunia brand juga gitu, yang tahu marketing strategi juga. Gue mah bilang anjir gue beli gitu loh, produk-produk lu tuh gue beli karena lu tuh keren gitu. Itu sih gue suka banget sama itu. Kalau Cika, ada nggak brand yang Cika suka gitu, yang marketingnya memang menurut Cika sukses? Gue sebenarnya nggak kerja di marketing gue. Atau suka sama brand apa? Lokal gue BLP, bener. Gue suka banget. Karena kenapa ya? Dari mungkin prosesnya itu makin apa ya? Dari kecil dia makin berkembang gitu. Gue seneng sih ngelihatnya, karena kan Lizzy Para ya. Iya. Karena kan dia juga sempat bicara juga sih di Clubhouse waktu itu, berbicara dengan brandingnya dia kayak gitu. Ya dia berbagi ilmu lah, dia cara bikin kayak nge-branding brand dia kayak gimana, terus kayak nge-handle-nya gimana. Gue suka sih cara-caranya dia tuh bikin gue tuh kayak termotivasi gitu loh, ngerti gak sih? Oh iya ya, gue harus kayak jadi anak muda yang lebih kritis lagi gitu, yang harus kayak jangan
takut lah kita kayak mau apa ya, mau melangkah itu kita jangan takut gitu. Gue belajar dari dia tuh udah keren. Gue tuh dulu ya jarang banget ngomongin BLB karena kan gue emang suka si Lizzy Parang itu secara personal ya, jadi gue takut bias kalau ngomongin. Tapi emang secara produknya bagus, packagingnya bagus. Betul. Dan approach-nya mereka, gue pernah kerja sama juga, mereka tuh sopan gitu loh. Dan mereka tuh enggak, kadang lu ngerasa gak sih ada brand yang suka kayak menstrata-stratakan influencer kayak wah lu tuh maaf nih kayak stand kayak doang ya udah sih gitu. Kadang gue suka ngerasa ada beberapa brand yang suka kayak rada-rada mengkotak-kotakan influencer ini mikro makro bla 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 bla. Tapi Lizzy BLP tuh nggak pernah kayak gitu. Menurut gue sama aja, sopan, approach-nya enak, kerjasamanya enak gitu. Gue itu sih penting banget juga sih cara apa namanya brand approach. Kayak bahkan gue pernah nemu di mana brand, kalian pernah nemu nggak? Ini juga pernah rame di Clubhouse. Jadi ada brand di mana dia tuh kalau ngirimin PR package, gue juga nggak tahu. Gue pernah sih dapat email kayak gini, tapi gue lupa brandnya apa ya, kayak 10 orang pertama siapa cepat dia dapat PR package kayak gitu udah. Anjay. Maksudnya dibelas ya. Dibelas, jadi kayak iya kalau lo mau tuh cepetan, cuma buat 10 orang doang gitu. Buru-buru. Waktu itu kayak orang-orang kayak maaf nih, PR package kan jatuhnya jadi PR, bukan PR lagi, jadinya PR beneran. Kadang banyak banget juga orang-orang yang udah menerima PR package karena saking udah terlalu overload. Terus juga kan nggak gratis, dalam arti gratis, kita tetap harus bikin konten gak sih ya, minimal instastory gak sih kayak gitu. Jadi banyak juga approach yang menurut gue banyak yang harus diperbaiki sih. Iya. Cara marketing brand itu harus banyak gitu, jalannya tuh harus banyak. Sama satu lagi gue baru ingat, kalau brand itu yang menurut gue memang buang-buang, ya memang lo harus buang-buang duit dulu buat ini. Scarlett Whitening, gue bukan karena dia terus-terusan endorse gue, tapi gue bukan mau bilang bahwa mereka endorse gue berarti gue berhasil nih memarketingin mereka. Karena menurut gue bukan cuma di situ, karena yang gue lihat dia di mana-mana gila, dari kecil sampai gede itu dia endorse. Dan dia itu gak pernah yang kayak, maksudnya kalau ke gue pribadi sih memang gak pernah kasih barang doang, tapi memang mereka mau ngeluarin duit gitu loh. Dan itu tuh gue lihat hampir semua influencer nge-review produknya. Sampai pada akhirnya gue pun jadi ketergantungan pakai. Especially si shower scrubnya memang gue suka banget. Emang gue sih suka itu gitu. Sama si serumnya pun gue pakai gitu. Itu banyak banget. Tapi kan pernah nyadar nggak bahwa dia tuh, gue tuh setiap kali ketemu influencer mereka selalu ngomong gila sih Scarlett itu ngeluarin duitnya. Tujuannya kan yang gue lihat ternyata pas gue, maksudnya gini, apakah dia ngarepin dari followers gue doang buat beli? Enggak, ternyata pas gue lihat banyak yang jadi reseller. Dia itu gedenya akhirnya di reseller. Betul. Paham nggak? Influencer ini tugasnya hanya branding, bukan naikin selling. Betul. Tapi dia dapat duitnya itu dari resellernya. Gue baru tahu itu ternyata. Tapi gue udah tahu sih polanya dia. Kenapa? Karena dia masif kan di mana-mana. Ada banyak banget, kayak setiap hari tuh kayaknya ada. Ada terus di story tuh. Benar. Bahkan story. kayaknya nggak semua di repost sama dia juga kan. Jatuhnya kayak real food ya nggak sih, masif di mana-mana. Itu anjing itu juga keren banget sih. Sorry. Kan keren. Kalau kayak nggak apa-apa gitu, kayak aduh keren banget. Dan dia itu ngomong-ngomong sama Scarlett, dia juga melek sama marketing itu tidak cuman ada di Instagram, karena dia juga approach blog ke gue kan. Jadi kayak anjir, gue masih amazing sama brand-brand di mana yang masih menghargai ada maksudnya marketing tuh blog ada, YouTube ada, bla 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 ada. Jadi kayak lu tuh nggak cuma di satu sampai ke TikTok. Iya, kalau TikTok sekarang lagi. Kayak setelah Instagram, TikTok deh. Ya, Instagram, TikTok baru yang lain-lain. TikTok tuh lumayan juga untuk marketing, untuk selling, tenang iya, TikTok iya. sebenarnya. Karena Apalagi makanan. Kemarin juga di CH sempet bilang CH yang lagi selling yang lagi rame, selling yang lagi rame, yang maksudnya bukan sellingnya ya, lebih kayak nyampenya itu di TikTok katanya. Karena salah satu affiliate marketplace yang gue bilang itu adanya di TikTok cuy. Jadi di TikTok tuh kan bisa link nomor 45, link apa itu tuh sebenarnya affiliate kan. Jadi kayak kita dapat duit dari situ, bukan cuma share doang gitu kan. Itu jadi kayak sekaligus mereka sharing is caring, dapat duit juga. Dan enaknya gitu, nggak hilang. Kalau di Instastory kan kayak harus di highlight, kalau ini kan bisa
yang mana itunya tinggal lihat Iya, linknya dan gitu. mungkin bedanya kalau di TikTok itu lebih ke video, kalau di Instagram itu kan kita kebanyakan foto, Ya, kalau gitu. video tuh lebih dapet feel-nya gitu. Jadi Karena- gitu kan orang jadi asik juga ngelihatnya gitu. Oke guys, jadi segitu aja intinya tuh. Inti dari obrolan kita tadi bahwa Kita harus sama-sama menghargai, kan Iya. kita saling butuh ya Menghargai. Bun. Karena Mutualisme gitu. betul, karena sebenarnya mengendorse influencer itu jangan dijadikan tujuannya, targetnya adalah Selling dan selling marketing sama gitu loh. marketing, karena yang paling utama adalah branding. Kita bantu nge-branding gitu. Karena kan Jadi content kalau- creator namanya ya, juga gitu jadi kan. untuk naikin selling, untuk naikin follower itu tentunya banyak hal yang harus dilakukan. Pertama, konten kalian juga bagus, produk kalian juga menarik gitu. Konten kalian juga harus menarik biar orang follow, bener nggak? Terus Betul. kalau selling juga itu harus terbukti bahwa produk kalian memang bagus gitu. Tapi kan untuk iya. sampai ke sana kan semua orang minimal tahu dulu gitu. Jadi ya kita pun sebagai influencer hanya menjalankan tugas ya sesuai dengan kapasitas kita juga. Jadi ya sama-sama lah saling mengerti, karena sebenarnya apapun tuh bisa dibicarain gitu. Sama yang terakhir tadi, approach brand ke kita itu lebih enak ya cara Iya, ini ya. etikanya. Lebih touchy lagi. Gitu. Oke, mungkin nanti next time kita bakal ngobrol lagi seputar kehidupan influencer. Yes. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih Cika dan Yes. Kania, and I'll see you on the next video guys. Bye-bye.